Tuhan, shalom Pastor Frankie. Shalom Anthony. Shalom Bu Yeni. Iya, shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Oke, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya katakan shalom lagi sekali lagi untuk saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah Menara Doa Heart of Worship. Shalom. Dimanapun kita berada, percayalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita, amin. Dimanapun mungkin kita ada di rumah, mungkin kita ada yang di jalan, saudara-saudara, ataupun masih ada di kantor, tetaplah percaya kalau Tuhan itu selalu berjalan bersama dengan kita. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, Tuhan itu selalu setia, Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu bukan Allah yang cuman ada waktu kita bermasalah, cuman ada waktu kita sedang senang-senang, tetapi Tuhan selalu ada setiap saat dan setiap waktu. Dan pada hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan sendiri yang sudah pilih kita. Kalau saudara bisa ngeklik link yang ada, saudara masuk ke Zoom yang ada, itu karena Tuhan yang panggil kita. Dan pada hari ini sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati, kita berikan segalanya buat Tuhan. Karena ketahuilah kalau kita berikan segala semuanya di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan datang pada kita dan akan menjamah setiap kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setia Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan datang kepadamu Tuhan Yesus, itu karena kasih karunia Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang ditinggikan di tempat ini, di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang dimuliakan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang beracara di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengalir ya Bapa, menjamah setiap pribadi yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, bahkan di luar Indonesia, yang ada di Surabaya Tuhan, di Jakarta, di Bali Tuhan, bahkan di berbagai kota di Indonesia. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang jamah, karena kami tahu Engkau Allah yang omnipresent. Engkau tidak terbatas oleh waktu, Engkau tidak terbatas oleh tempat, Engkau tidak terbatas oleh media apapun. Dan kami percaya pada hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang bakar kami sekali lagi. Api-api yang mulai padam Engkau hidupkan kembali Tuhan Yesus. Api-api ya Tuhan yang mulai ya Tuhan padam Engkau bangkitkan kembali. Pribadi-pribadi yang mulai lelah, letih, lesu, Engkau berikan semangat yang baru. Dan biarlah sukacita Tuhan penuh di tempat ini. Engkau urapi setiap kami, jangan lewatkan kami. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Di rumah yang ada, di kantor yang ada, di jalan Tuhan, bahkan setiap device yang digunakan, Kau sucikan, Kau kuduskan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Jamahan-Mu Tuhan di tempat ini, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, waktu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir. Dan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau berserah sepenuhnya pada Engkau Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita ucapkan dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi kami, buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur. Biarlah sebab makhluk bertelut lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah kasih mula-mula itu ada di setiap pribadi. Biarlah kami haus dan lapar akan Tuhan senantiasa.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami menjadi Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan, yang selalu bersandar pada Engkau Tuhan, yang gak peduli Tuhan Yesus apa masalah kami, yang gak peduli Tuhan Yesus apa yang menjadi Tuhan problem kami. Biarlah kami terus setia, biarlah kami selalu Tuhan Yesus setia Tuhan kepada Engkau. Setia dekat pada Engkau, setia melekat pada Engkau, setia mengenal pribadi-Mu lebih dalam Tuhan. Gak cuma sekedar perkataan Tuhan, tapi dari dalam hati kami.
Setia Tuhan dalam segala Tuhan hal yang kami kerjakan dan kami perbuat Tuhan, biarlah itu semua untuk Tuhan Yesus. Gak peduli apa outcome-nya, gak peduli ya Tuhan Yesus apa yang dikatakan orang di sekitar. Kami mau setia Tuhan melakukan kehendak Tuhan di setiap pekerjaan kami ya Tuhan, maupun ya Tuhan yang kami ada di marketplace, yang kami bekerja di kantor Tuhan Yesus, yang kami Tuhan mempunyai bisnis Tuhan, bahkan yang kami Tuhan dalam pelayanan-pelayanan, bahkan kami dalam rumah-rumah yang ada. Kami tahu Tuhan sendiri Tuhan yang pakai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang urapi setiap langkah-langkah kami. Engkau sendiri Tuhan yang pakai tangan dan kaki kami. Biarlah kami menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi terang Tuhan, gak cukup di gereja, tetapi Tuhan di tempat-tempat di mana kami bekerja. Gak cukup Tuhan di tempat kami bekerja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami selalu menyinarkan Tuhan, terang Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Selidiki isi hati kami. Apakah kami benar-benar mengenal Engkau? Apakah kami benar-benar Tuhan berserah pada Engkau? Apakah kami benar-benar Tuhan percaya pada Engkau sepenuhnya? Jangan biarkan kami Tuhan berserah Tuhan pada ego kami sendiri, berserah Tuhan pada kekuatan kami, berserah Tuhan pada orang-orang sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Engkau kami hanyalah ya Tuhan manusia biasa, Tuhan makhluk hidup biasa Tuhan. Tapi dengan adanya Tuhan di belakang kami, dengan adanya Tuhan yang berperang gantikan kami dapat melakukan segala hal. We can do all things to Christ who strengthen us. We can do all things to Christ who strengthen us. Oh ya la la rabasana ma ya la 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 la. Kura ba 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 ba. Yes, Lord Jesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan dari awal saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Doa kami Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di setiap kami Tuhan Yesus membuka mata kami Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku lakukan firman Tuhan setiap saat dan waktu. Biarlah setiap firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca Tuhan, yang kami renungkan Tuhan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Menjadi tertanam begitu dalam setiap hati, setiap pribadi yang ada. Menjadi satu Tuhan dengan daging kami. Menjadi satu Tuhan dengan darah kami. Dan setiap perkataan kami, setiap nafas yang kami ambil, setiap langkah-langkah kami, setiap hal yang kami lihat, setiap hal yang kami dengar, setiap hal yang kami imagine ya Tuhan Yesus, yang kami pikirkan, semuanya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang pakai setiap kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia juga Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari gak semakin gampang. Hari-hari bukan semakin Tuhan menjadi lebih baik. Kami dengar perang di mana-mana. Kami dengar krisis ekonomi berdenging di mana-mana. Kami dengar virus-virus yang baru ada di mana-mana. Tapi kami mau katakan Tuhan, iman kami teguh, iman kami tetap, kami bersandar pada Tuhan Yesus, Sang Raja, Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat, yang dapat memindahkan gunung, yang dapat menenangkan air, yang dapat Tuhan melakukan hal-hal yang tidak terpikir oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata Tuhan, tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kami Tuhan, tidak pernah didengar Tuhan oleh kami Tuhan Yesus. Itulah ya Tuhan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Tuhan pemerintahan yang tertinggi ya Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden Tuhan Yesus, Pak Jokowi ya Tuhan, setiap menteri yang ada Tuhan Yesus, hingga Pak Gubernur, hingga Pak Wali Kota Tuhan Yesus, hingga Pak RT Tuhan, Pak RW Tuhan, semua Tuhan Kau berkati. Engkau Tuhan berikan kebijaksanaan Tuhan bagi setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan dalam pemerintahan di Indonesia. Bagi anak-anak yang Tuhan diberikan Tuhan kekuatan, diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin negara ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus Tuhan yang pakai gereja-gereja dimanapun ya Tuhan Yesus. Di setiap kota-kota yang ada ya Tuhan Yesus. Yang dari Surabaya Tuhan Yesus, yang ada di Jakarta Tuhan Yesus, yang ada di Bali Tuhan, yang ada di luar Jawa Tuhan Yesus, yang ada Tuhan di setiap pulau-pulau di Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah tercurah sekali lagi Tuhan, memenuhi, membakar setiap gereja-gereja, setiap hamba-hamba Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hari-Mu semakin dekat, hari Tuhan semakin dekat. Biarlah anak-anak Tuhan kembali ke jalan yang benar. Biarlah anak-anak Tuhan Yesus bersatu, menanti-nantikan Tuhan, bersama-sama haus dan lapar akan Tuhan. Tidak terjadi perpecahan, tetapi terjadi persatuan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus.
Bekerjalah terus Tuhan, bekerjalah terus Tuhan. Kami gak mau membatasi kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau membatasi Engkau Allah Roh Kudus. Teruslah mengalir, teruslah beracara Tuhan dari awal hingga akhir acara ini. Setiap firman yang disampaikan oleh Pastor Frankie Tuhan Yesus berasal dari Engkau sendiri. Menjadi Tuhan biji yang tertanam di tanah yang gembur, yang berakar begitu dalam, yang bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami siapkan jiwa kami siapkan tubuh kami siapkan roh kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, saya katakan shalom. Biarlah damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita semua. Saudara-saudara, ada yang dari Indonesia bahkan di luar Indonesia, saya katakan shalom. Mungkin jam kita berbeda, saya ucapkan selamat malam dari Indonesia. Biarlah kita selalu semangat. Karena di hari-hari ini ya saudara-saudara, seperti yang saya tadi doakan, bukanlah hari-hari yang gampang. Tetapi percayalah saudara-saudara, dengan Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita, segala sesuatu itu mudah. Amin. Mudah dalam artian apa tuh saudara-saudara? Bukan masalah itu tidak akan datang. Masalah tetap akan datang. Tetapi kita mudah untuk bersuka cita. Kita lebih mudah untuk bersyukur. Kita lebih mudah untuk menghadapi masalah tersebut. Karena kenapa? Karena waktu Tuhan ada, waktu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ada hikmat yang baru. Ada sukacita yang baru. Ada damai sejahtera yang baru. Jadi masalah boleh datang silih berganti. Tetapi saudara-saudara, iman kita yang selalu membuat kita selalu menjadi lebih dari pemenang. Amin. Masalah boleh datang, kita akan makin naik. Masalah boleh datang, kita akan makin naik. Haleluya saudara-saudara. Bukan sebuah kebetulan. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba yang sungguh diurapi Tuhan. Seorang yang sangat-sangat cinta Tuhan. Ya saudara-saudara, sudah tidak perlu diintroduce lagi, kita semua pasti kenal hambanya, Pastor Frankie Utana. Oke Pastor, terima kasih sekali lagi Pastor untuk melayani di tempat ini. Oke, saya silahkan Pastor untuk melanjutkan. Ya, suara saya jelas ya Anthony? Jelas Pastor. Oke. Mari kita berdoa. Dalam hadirat-Mu dan kasih-Mu yang melimpah, kami yakin dan percaya arahan-Mu jelas, tuntunan-Mu jelas, sehingga apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Untuk itu Roh Kudus, mari kami mau belajar bersama-sama-Mu untuk makin mengerti arti hidup yang Tuhan berikan hari ini, supaya kami mengakhiri hidup kami memulai dalam kebenaran, mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua. Baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia ya. Nah, kita perlu percaya dan yakin Tuhan itu tidak pernah mencari orang yang sempurna. Tapi Dia mencari orang yang setia dalam ketulusan. Orang yang taat itu belum tentu setia. Tapi orang yang setia itu sudah pasti taat. Tapi orang setia belum tentu tulus. Orang yang tulus pasti setia juga taat. Jadi yang dia cari setia dalam ketulusan. Nah, perlu juga kita yakin dalam kerajaan Allah tidak ada orang besar, orang kecil. Yang ada cuma orang yang setia dalam ketulusan dan tidak setia. Dan malam ini saya percaya saya berhadapan dengan warga kerajaan Allah yang setia dalam ketulusan. Nah, untuk itu kita akan belajar malam ini, situasi apapun tetap ada keajaiban. Itu yang saya percaya. Dalam keajaiban itu pasti juga ada mujizat, ada hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi dunia boleh mengatakan
ada ini, ada itu, situasi ekonomi, politik, mau berbicara apapun, sudut pandang itu boleh kita terima, tapi kembali, sudut pandang Tuhan itulah yang jaminan mutu untuk hidup saudara dan saya. Ya, jadi situasi apapun tetap ada keajaiban. Nah, kita akan belajar bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup kita untuk setiap hari. Karena setiap hari kita waktu diberi kesempatan hidup, saudara harus punya keyakinan bahwa saudara sedang diberi kesempatan untuk sekolahnya Tuhan, masuk dalam sekolahnya Tuhan. Sekolahnya Tuhan itu berbeda dengan sekolah umum. Sekolah umum dapat pelajaran baru diuji. Sekolah Tuhan biasanya diuji dulu baru dapat pelajaran. Jadi waktu saudara mau diuji, saudara setia dalam ketulusan, saya percaya saudara akan dapat pelajaran, dan itulah arahan, tuntunan. Waktu saudara hidup, saudara akan yakin dengan pasti. Situasi apapun tetap ada keajaiban yang saudara alami. Nah, untuk itu kita lihat dari satu cerita, kisah Elia di tepi sungai Kerit. Sudah tidak asing lagi bagi saudara. Saya minta hostnya bantu saya. 1 Raja-Raja 17, ayat pertama sampai dengan 6. Saudara bisa dengar ya, saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, saudara lihat, ini trustworthy, kepercayaan Tuhan kepada Elia. Kuasa Tuhan bekerja melalui dia. Kalau dia bilang hujan, apa yang Tuhan katakan? Hujan. Kalau tidak, tidak. Itu kalau kita lihat dari ayat-ayat berikutnya, waktu dia menghadapi ujian-ujian yang harus dia hadapi. Nah, ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, dari kisah ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bisa belajar. Apa yang bisa kita belajar dari Tuhan melalui kisah ini? Untuk setiap saat, situasi apapun tetap ada keajaiban yang bisa kita nikmati. Kalau kita bilang kita punya raja di atas segala raja, juru selamat Tuhan yang hebat, itu adalah sumber keajaiban, harusnya kita sebagai warganya dia, harusnya kita ngalami, menikmati. Bahkan waktu saudara terima dia sebagai Tuhan juru selamat, raja di atas segala raja, dia ada dalam saudara. Karena dia maha besar, saudara juga ada dalam dia. Nah, kita harus yakin. Jadi setiap situasi apapun, keadaan pun, di tengah-tengah itu Tuhan tetap bersama-sama saudara. Even itu ada iblis, di situ juga Tuhan bersama saudara. Dan kita perlu yakin, 2000 tahun yang lalu, iblis itu sudah dikalahkan. Dia yang memenangkan peperangan itu. Jadi waktu saudara terima dia, saudara lebih daripada pemenang. Jadi mari jangan terlalu sering lihat iblis. Waktu kita sudah lihat iblis, baru kita ingat Yesus, kita tengking dia. Berarti saudara percaya Yesus, ingat Yesus, kalau sudah dikagetkan sama iblis. Harusnya enggak. Setiap saat kita yakin, dia tetap bersama kita. Itu pun sudah keajaiban. Nah, keajaiban ini tidak bisa saudara rasakan, tidak bisa saudara lihat, tidak bisa saudara pegang, tapi saudara bisa menikmati.
Kalau saudara yakin dan percaya sepenuhnya. Sama seperti kalau saudara sudah pernah menikmati yang namanya babi guling yang orang bilang di Bali enak. Karena saudara sudah menikmati, orang bilang tidak enak pun, saudara tetap yakin bahwa itu enak. Nah, kalau kita tahu, kita percaya Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, yang kita pernah mengalami mujizat dengan Dia, orang mau katakan apapun, saudara tetap yakin, mujizat masih tetap berlaku, keajaiban masih tetap berlaku. Nah, cuma sekarang bagaimana untuk kita menghadapi situasi apa yang tadi Pak Antoni berdoa, ekonomi, politik, di mana-mana perang. Situasi seperti ini bagaimana kita tetap percaya ada keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar bersama-sama. Kita lihat ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Saudara perhatikan di situ, demi Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Dia memang pernah mati, dia bangkit dan hidup, sampai hari ini dia tetap hidup. Yaitu Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, hari ini, saudara sedang dengar suaranya, suara dari Tuhan yang hidup. Tadi kita memuji menyembah Dia, kita sedang menaikkan pengagungan, kepujian kita, meninggikan Dia, itu kita tahu Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi kebenaran dari ayat yang pertama ini, untuk saudara dalam situasi apapun, tetap ada keajaiban bisa saudara nikmati, yaitu saudara harus percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Sekali lagi, percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Bagaimana cara kita melatih untuk kita tidak keluar daripada kepercayaan kita, bahwa kita percaya Dia Tuhan yang hidup, ya saudara harus dari hati percaya, dari mulut saudara harus setiap saat memperkatakan itu kebenaran firman. Kalau masalah ekonomi datang, saudara perlu perkatakan, lo burung aja di udara, Tuhan pelihara. Aku ini biji mata Tuhan. Aku ini mulia. Aku ini diperhatikan Dia. Wajahku aja terlukis di telapak tangannya. Sama dengan protokol kesehatan, saudara cuci tangan. Setiap kita cuci tangan, pasti kita lihat telapak tangan kita. Tuhan pun setiap detik melihat wajah saudara dalam telapak tangannya. Nah, saudara harus perkatakan itu. Jadi kalau kita sedang menghadapi setiap ujian, masalah, kita sedang dibersihkan oleh tangan kuasa itu. Bukan untuk buat kita hancur. Sekalipun saudara bilang, Tuhan itu menerima saudara apa adanya. Betul, setuju saya. Tapi Dia tidak mau saudara tetap apa adanya. Dia mau saudara berada ke tempat yang lebih tinggi. Semakin hari bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Dari hidup saudara ada orang lain bertobat, orang lain bertobat lagi berbuah tetap, dan lebat untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi ini yang perlu kita latih. Ya. Apa saudara lihat? Kalau saudara menghadapi penyakit, dokter memvonis saudara sudah tidak tertolong lagi, saudara mulai perkatakan, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia Alfa Omega ada dalam hidupku. Jadi dokter tidak bisa menentukan yang bagian akhir ataupun dari awal. Hanya dokter di atas segala dokter. Perlu perkatakan, divonis apapun, masih ada pengharapan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kalau sudah perkatakan itu, memang waktunya Tuhan bilang, selesai kamu di muka bumi, pasti kita di rumah Bapa. Makanya dibilang, kematian orang dalam Tuhan itu berharga.
beruntung, dan juga berbahagia. Nah, ini harus diperkatakan. Jangan begitu ada menghadapi masalah situasi ekonomi seperti ini, kita bilang, celakalah aku. Waktu saudara perkatakan celakalah aku, berarti iman percaya saudara kepada Tuhan yang mati. Saudara sedang, bagi saya maaf, saudara sedang menghina dia. Saudara tidak lagi yakin dia yang hidup, dia yang hebat. Kita cuma yakin dia hidup dan hebat kalau kita berada dalam gedung gereja atau melalui Zoom ini. Enggak, setiap saat. Hal-hal kecil apa dalam rumah tangga saudara, dalam pribadi saudara, saudara sedang hadapi. Jangan anggap remeh. Saudara yakin. Saudara punya Tuhan yang hidup. Rambut satu lembar aja jatuh, dia hitung. Jadi sekecil apapun kita harus libatkan Tuhan. Dengan kata lain, libatkan Tuhan di sini bukan hal-hal kecil, tapi artinya kita perlu berlatih. Berarti yang namanya iman kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Nah, tadi juga Pak Antoni berdoa, ada lagi banyak sekarang varian-varian baru. Mau varian-varian baru apapun, hati kita selalu baru. Itu jauh lebih hebat. Waktu kita mempercayai Tuhan kita yang hidup. Itu yang perlu kita ucapkan. Saudara, the power of speak. Ini hebat. Sebelum Abraham menjadi bapa segala bangsa, dia punya nama dulu dirubah. Abram jadi Abraham. Makanya Abraham pasti perkenalkan kepada istrinya, aku sekarang adalah bapa banyak bangsa. Sarah memperkenalkan dia, tetangga dengar, tetangga semua menyebut dia bapa segala bangsa, sekali waktu itu pun belum ada anak. Apa yang terjadi? Benar, dari dia, keturunannya Ishak turun-menurun, dia menjadi bapa banyak bangsa. Nah, ini yang kita tidak boleh anggap sepele. Terlalu banyak orang meninggalkan hal-hal dasar. Terlalu sering kita berpikir kepada pelajaran yang terlalu tinggi-tinggi. Tidak salah. Tapi banyak orang itu hancur hidupnya, imannya keropos, karena dasarnya itu tidak diperkokoh. Kita selalu lebih percaya interiornya, casingnya, esensinya kita kurang. Nah, hari ini, untuk kita percaya ada mujizat setiap saat itu, keajaiban situasi apapun, ini yang perlu saudara latih. Percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. 34 tahun saya berada di dalam satu dunia gereja dalam pelayanan. Sampai hari ini saya tidak lupa. Apapun situasi saya hadapi, untuk tetap konsisten, percaya bahwa saya memiliki Tuhan yang hidup. Orang mau bilang apa, pengaruh apapun, tidak akan menggoncangkan. Karena berlatih, selalu dari hati percaya, memperkatakan. Makanya saudara bertanya seringkali, kenapa orang yang melayani di bidang pemusik, pemuji juga banyak yang terkapar. Bahkan banyak hamba Tuhan juga yang terkapar. Dari situ juga saya belajar, bukan untuk menghakimi, untuk be careful, waspada bahwa kita perlu latih iman percaya kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Jangan coba-coba memperkatakan perkataan seolah-olah Tuhan saudara itu adalah Tuhan yang tidak hidup. Saudara bisa lihat kalau situasi ini, banyak orang bilang, mana Tuhan? Satu waktu saya berada di Jakarta, diantar oleh satu keluarga ke daerah-daerah ekonomi yang sedang maju, terus dia berkata begini, coba lihat, mereka tidak percaya Yesus pun secara finance diberkati. Setuju saya. Saudara kalau lihat orang-orang terkaya di dunia, bukan orang Kristen, mereka tidak percaya Yesus. Saudara pasti setuju. Saya sudah sebut namanya. Karena apa? Kalau pengharapan kita kepada Kristus cuma sampai ke sisi ini, inilah yang keliru. Bukankah Hagar melahirkan Ismail, Tuhan yang memberi nama kepada Ismail?
Waktu dia kekurangan air, Tuhan yang buat mujizat pada dia. Bahkan berjanji akan memberkati bangsa itu, keturunannya juga banyak. Jadi hal-hal itu cuma berkat umum. Orang tidak percaya Yesus bisa, termasuk kesembuhan. Tapi yang kita percaya, kita perkatakan Tuhan kita hidup, itu adalah kita percaya kekekalan, yaitu kehidupan, kekayaan sejati. Pribadi Yesus itu harus tetap ada dan tinggal bersama kita. Nah, nanti kita diberkati secara finance, kita nikmati, tapi dalam dunia kekekalan, bahwa bukan ini uang yang utama, tapi pribadi itu yang selalu hidup bersama kita. Makanya kita lihat orang yang punya jabatan juga, biarpun tidak percaya Yesus, juga bisa punya jabatan tinggi. Tapi itu kekayaan umum. Kita percaya Tuhan kita yang hidup dalam sisi apa? Sisi bahwa hidup sejati dan kekekalan. Itu mahkota kehidupan. Nah, ini harus kita percaya. Kita harus latih. Ya, kita harus latih. Kalau enggak, saudara akan goyah dalam situasi saat ini. Nah, makanya kita akan bertanya, masihkah ada Tuhan? Ya, tetap adalah dia. Dia ada dalam saudara, saudara dalam dia. Kita harus yakin. Ya, itu dari ayat pertama. Sekarang kita lihat dari ayat 3 dan 5. Ayat 3 dan 5. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di tepi sungai Yordan, sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang kelima. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi, diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, dari ayat 3 dan kelima, apa yang bisa kita belajar di sini? Saudara tahu Elia ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Banyak hal-hal mujizat, keajaiban yang terjadi yang Tuhan kerja melalui dia. Saya gambarkan begini. Sudah sering dia jadi public figure di tengah-tengah publik yang jumlahnya banyak. Jumlah besar. Tapi tiba-tiba dia disuruh harus ke sungai Kerit. Kalau sudah pernah ke Timur Tengah di Israel, itu sangat kecil sekarang. Tapi dan itu tempatnya sepi. Yang terbiasa dengan sesuatu yang wah, dibawa ke tempat yang sepi. Nah, mungkin juga saudara yang terbiasa dengan situasi sebelum COVID-19, bisa ke mall, kemana-mana kita ke luar negeri, kemana-mana kita tur. Sekarang sudah mulai lagi. Tapi waktu-waktu itu kita lihat bagaimana banyak orang yang stres, tertekan. Kenapa dibawa ke tempat yang sepi? Kita bisa belajar supaya Elia ini juga ditulikan dari para suara-suara yang biasa membanggakan dia, mengkultuskan dia, mungkin kalau di dunia sekarang. Dia perlu dibutakan dari hal-hal orang yang bertepuk tangan menyambut dia, orang bersorak-sorai menghargai dia. Dan dia perlu dibikin lumpuh, tidak berdaya dari sistem dunia dan daging. Itu saya beri contoh. Nah, kita pun sebenarnya ada waktu-waktu tertentu dibawa ke sungai Kerit kita. Nah, apa maksudnya di sungai Kerit ini? Bagi saya, punya pengertian untuk kita semua. Untuk setiap situasi apapun tetap ada keajaiban. Kita bisa ngalami dari ayat 3 dan 5 ini berbicara gini, kita harus berada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Sekali lagi, berada dalam hadirat Tuhan. Orang berada dalam hadirat Tuhan, dia akan buta daripada sistem dunia, tawaran iblis, dan godaan-godaan daging. Dia akan tuli dalam hal itu, dia akan lumpuh dalam hal-hal itu, tapi dia akan kuat
dia akan peka, dia akan tajam, cuma bertemu Tuhan. Yang adalah Raja di atas segala Raja, namanya Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan perkasa, Juru Selamat. Nah ini, dalam hadirat Tuhan itu artinya begini, saudara harus berlatih lagi. Kemana saudara pergi, saudara harus yakin, dia tetap bersama saudara. Itu orang yang berada dalam hadirat Tuhan. Bukan nanti waktu memuji, menyembah, kita tepuk tangan, angkat tangan, baru kita rasa merinding-merinding, renyang-renyang, kita bilang, kita dalam hadirat Tuhan. Keliru kita. Hadirat Tuhan bukan dirasa-rasa, bukan dirasa-rasa, itu bertentangan dengan kebenaran. Hadirat Tuhan itu bicara iman, yaitu berdasarkan kebenaran. Hari ini saya percaya di ruangan saudara pun, saudara dalam hadirat Tuhan. Makanya kita perlu biasakan diri kita tuli buta lumpuh dari sistem dunia dan tawaran iblis. Jadi orang yang berada dalam hadirat Tuhan yang selalu dia buka telinganya untuk suara Tuhan. Dia buka pandangan matanya untuk bertemu Tuhan. Dia buka pikirannya untuk pikiran Kristus menguasai dia. Semua perbuatannya yang dia lakukan berdasarkan kebenaran. Nah, itu yang harus kita latih. Kalau kita naik pesawat, kita sedang digoncang-goncangkan karena kehampaan udara. Kalau kita yakin kita dalam hadirat Tuhan, kita mulai beranggapan Tuhan sedang gendong kita. Dia sedangkan ayunkan kita. Karena apa? Dia bilang, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kau. Haleluya. Itu yang dinikmati. Makanya setiap kita harus selalu juga dibawa ke Sungai Kerit. Artinya diingatkan bahwa kita harus tetap sadar kita dalam hadirat Tuhan. Makanya coba kita lihat sekarang ini gereja ada yang online, ada yang onsite. Bagi saya no problem. Tapi jangan kita pilih mana selera kita menurut keinginan kita. Misalnya contoh, saya lebih senang online. Ikut ibadah bisa tidur-tiduran. Videonya dimatikan sambil makan kacang atau sate kambing, tidak ada yang lihat. Camilan apapun saya makan. Mau apa aja orang tidak lihat. Nah kalau itu ada, itulah yang keliru. Kalau kita juga onsite, kita mulai pakai itu sebagai ikon. Kita bilang, kalau tidak onsite, rasanya Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Online tidak, keliru juga. Onsite maupun online baik, asal itu kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bukan selera kita, tapi apa yang Tuhan mau. Baik melalui Zoom, ya. Saya pun melayani baik onsite. Hari ini saya lagi di Bandung nih. Besok menuju Jakarta, onsite di Jakarta. Ya. Saya juga melalui taping, rekaman, juga melalui Zoom. Jadi ya kita hybrid, mau online, onsite, tapi kita yakin kita dalam hadirat Tuhan. Nah, ini yang perlu latih untuk situasi apapun tetap ada keajaiban. Saudara perlu latih itu. Mau ada bom, mau ada gempa bumi. Waktu saudara yakin saudara ada. Nah, saya teringat waktu tsunami di Palu. November 2018. Saya ada di situ. Saya lihat orang meninggal begitu banyak, tertelan bumi. Seperti yang di Alkitab, Korah itu saya lihat. Lihat orang tergulung ombak, tergulung lumpur. Orang ditelan hidup-hidup dengan tiang listrik yang masuk. Orang di jalan, tergentang aja begitu. Kadang-kadang jenazah mau masuk di peti mati, tidak cukup dipatahkan. Ya saya tahu saya diizinkan untuk melihat itu, untuk berlatih. Bahwa saya percaya Tuhan saya tetap hidup, dan saya tetap berada dalam hadirat. Bukan membuat gentar dan takut, tapi ide itu muncul untuk menolong jemaat itu, bagaimana mereka diberi makan. Waktu COVID-19 memulai di Indonesia Maret, saya lockdown di Papua 3 bulan.
Itu tidak mudah dengan situasi. Tapi saya tetap yakin saya punya Tuhan yang hidup. Saya berada dalam hadirat-Nya. Di situ saya bisa belajar Zoom, saya bisa tahu Google Meet, saya bisa tahu yang namanya tapping, bagaimana tentang media. Nah, tetap ada keajaiban yang terjadi. Haleluya. Saya pun pernah terpapar COVID-19 waktu Delta. Tidak ada obat antivirus apapun yang bisa ke tubuh saya karena semua tidak ada. Tidak ada ventilator, semua tidak ada. Secara kedokteran, matilah saya. Tapi 4 hari saya lewati, Tuhan tunjukkan, dia ada. Sampai hari ini saya masih hidup. Dan saya tahu, Tuhan saya Tuhan yang hebat. Jadi kita mesti belajar bahwa kita harus percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, selain tadi berada dalam hadirat Tuhan. Orang dalam hadirat Tuhan waktu dia mengalami yang tidak masuk akal, dia akan bilang begini, sudah diselesaikan kok di kayu salib, it's finished. Dia sudah tanggung segala dosa saya, dia sudah ampuni. Segala hukuman yang harus saya jalankan, dia yang jalankan kok. Peperangan melawan iblis, masalah penyakit, semua sudah dia menangkan kok. Saya sudah terima dia, itu adalah anugerah. Kita harus memperkatakan dan hidupi. Ya, saya juga di tengah-tengah COVID-19 dari Maret, tetap masih on-site kok. Pergi kemana-mana masih pelayanan kok. Surabaya, Jakarta, di mana-mana masih, kecuali pemerintah larang stop, ada pembatasan, kita stop. Begitu buka, jalan lagi. Nah, bukan mencobai Tuhan, bukannya. Tapi karena kita perlu waspada, kita perlu sadar betul. Kita harus percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang tadi berada dalam hadirat Tuhan. Nah, itu cara kita berlatih. Cara kita berlatih. Jadi kita tidak bisa cuma mengerti firman, menikmati firman, tapi kita tidak menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya, saya harap berada dalam hadirat Tuhan ini saudara mengerti bahwa saat ini juga saudara ikut Zoom ini, saudara dalam hadirat. Harus yakin. Makanya apapun situasi yang saudara lihat, tetap ada keajaiban. Tetap ada keajaiban. Dan Tuhan pasti senang melihat kita setia yang tulus untuk memperkatakan itu. Seperti tadi saya katakan, dalam kerajaan Allah, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang setia dalam ketulusan. Termasuk kita mempraktekkan hal-hal tadi. Nah, baik. Yang lain lagi kita lihat dari ayat keempat dan yang keenam. Hal yang ke ayat 4 dan 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dari ayat 6 ini ada 2 kebenaran kita dapat. Jadi ayat 4 dan ke-6, kebenaran apa yang kita dapat di sini? Coba kita lihat. Saudara bisa bayangkan atau tidak lihat? Burung gagak itu menurut orang Yahudi adalah burung haram. Unclean. Tidak diperhitungkan. Kalau kita lihat di Indonesia, burung gagak ini dianggap juga burung yang pemakan bangkai. Tidak ada orang yang pelihara burung gagak untuk ditandingkan suaranya. Bunyinya tidak menyenangkan. Warnanya hitam pekat. Nah, di sini kita belajar. Justru Tuhan pakai burung gagak untuk beri makan kepada Elia. Bayangkan kalau Elia membandingkan dengan pernah dia dilayani dengan
ibu-ibu mungkin, janda-janda mungkin, orang-orang berada mungkin. Tiba-tiba di dalam kesepian dilayani oleh burung-burung gagak. Kalau dia tidak memiliki hati yang cinta pada Tuhan, dia pasti cuma melihat cara, program, situasi. Syukur hari ini kita bisa belajar, dia punya hati yang melekat dengan Tuhan. Nah, kita bisa belajar di sini juga. Dalam situasi apapun kita bisa tetap menikmati keajaiban. Mari jangan pakai pengalaman yang kemarin, program yang kemarin, cara yang kemarin, untuk kita menghidupi di hari-hari sekarang. Makanya setiap hari selalu baru untuk kita belajar bersama Roh Kudus. Satu waktu kita akan mengalami seperti ini. Bayangkan kalau sebuah gereja yang mencatat orang-orang yang berduit, beri perpuluhan paling banyak, beri persembahan paling, orang-orang ini yang diperhitungkan. Nah, tengah-tengah COVID-19 hilang semua. Elia ngajar, Tuhan belajar buat keajaiban ini melalui Elia untuk kita belajar. Burung gagak yang dipakai. Jadi kebenaran apa yang kita bisa belajar sini ayat 4 dan 6? Di tengah-tengah hal yang tidak diperhitungkan, tetap ada Tuhan. Sekali lagi, di tengah hal-hal yang tidak diperhitungkan, tetap ada Tuhan. Jadi di tempat yang sepi Sungai Kerit, di situ ada Tuhan. Tuhan pakai burung gagak. Makanya saya berharap saudara yang ikut Zoom ini, janganlah berteman melihat hal-hal di luar. Janganlah melihat status orang. Saudara yang pernah mengalami mujizat keajaiban di dalam berkat-berkat atau apa saya, pengalaman saudara yang terdahulu, saudara jangan pakai sekarang. Tuhan bisa pakai yang tidak diperhitungkan. Mungkin asisten keluarga saudara. Mungkin orang-orang yang tadinya saudara lihat tidak diperhitungkan orang lain. Nah, Tuhan sudah buktikan saat ini banyak. Di tengah-tengah hal yang tidak diperhitungkan tetap ada Tuhan. Coba saudara lihat melalui seminar, webinar, muncul orang-orang yang tadi kita tidak tahu. Mereka begitu dipercaya Tuhan di dalam dunia maya ini. Kita lihat di dalam mereka berkhotbah, mereka punya Instagram, mereka punya TikTok. Kadang-kadang di situ saya lihat Tuhan buat sesuatu yang tadi tidak diperhitungkan. Jadi ini kita belajar bahwa di tengah hal-hal yang tidak diperhitungkan tetap ada Tuhan. Saudara harus yakin itu. Dunia bilang keadaan saat ini seperti ini. Politik bilang keadaan seperti ini. Tapi dalam kenyataan, di tengah hal yang tidak perlu, tetap ada Tuhan. Saudara percaya Yesus itu Tuhan. Nah, kita belajar hari ini, saudara lihat. Jadi kita harus tahu, kita percaya dia bukan karena cuma berpengharapan soal finance, sembuh secara jasmani, keluarga harmonis, ekonomi mapan. Bukan. Tapi dunia kekekalan. Dunia kekekalan itu apa? Dia mati dan dia bangkit. Dan itu ada dalam hidup saudara. Itu kekayaan sejati. Sehingga saudara punya hal-hal jasmani, sehat, saudara sadar. Supaya orang dibawa kenal Yesus. Untuk mengenal dunia kekekalan. Nah, saya harap saudara jelas ini. Ya. Jadi, sekalipun keadaan apapun terjadi, saudara tetap percaya, di tengah hal-hal yang tidak diperhitungkan, tetap ada Tuhan. Baru kita bisa menikmati keajaiban dalam situasi apapun. Situasi apapun. Ya. Jadi saya bersyukur pada Tuhan.
kalau saya masih hidup hari ini, tetap ini merupakan kesempatan untuk berada dalam sekolah Tuhan. Sampai kapan tidak ada orang yang tahu. Penentu adalah Dia. Makanya kita perlu belajar. Panjang umur ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Dalam kitab Asal mencatat, itu sudah diberikan kepada kita. Untuk kita bisa nikmati panjang umur, kekayaan, dan kehormatan, hal-hal inilah yang kita perlu belajar, praktek. Panjang umur itu bukan soal angka, tapi bicara hidup kita bernilai, diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita punya goal pertama, yaitu kekayaan sejati, kekayaan kekal, pribadi Yesus yang hebat. Kekayaan dan kehormatan, hal-hal finance kita perlu. Dihargai orang memang perlu, tapi bukan karena kita. Semua all about Jesus. Kekayaan sejati itu. Kekekalan itu. Yang ada dalam kita. Haleluya. Nah ini yang kita belajar. Situasi seperti ini. Ya. Jadi saya juga belajar di dalam pelayanan misalnya. Saya ini melayani dalam keluarga kami itu orang-orang bermasalah. Ada pembunuh, pernah juga yang banci, pernah macam-macam lah. Kadang-kadang mereka juga sudah pulih, kadang-kadang bisa tidak menghargai, tidak pernah menghormati. Nah, kalau saya kejar reputasi penghormatan secara dunia keliru. Tapi kalau saya memandang kekekalan, kekayaan sejati itu, pribadi Yesus yang hebat itu. Hal-hal itu sekalipun tidak tersuplai. Karena Dia ada. Itu yang membuat kita cukup. Dan membuat kita kaya. Kita merasa dihormati. Karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya. Bahkan saya selalu setuju dengan ada satu ilustrasi kalau menghadapi orang-orang yang kita sudah tolong tapi tidak menghargai, tidak menghormati, bagaimana? Nah, saya cuma ingat gini, segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti juga ada dagingnya. Saya percaya saudara setuju. Nah, berbicara sebaik-baiknya seseorang, pasti ada sifat buruknya juga. Seburuk-buruk seseorang, pasti ada baiknya. Makanya mari kita lihat di orang-orang itu, kebaikannya saja. Nah, itulah karakter Kristus. Untuk kita tetap bisa mengasihi mereka. Tapi kita lihat dalam diri kita, kalau ada hal yang buruk, kita rela untuk perbaiki. Nah, itu ketulusan. Kalau ini ada dalam kita, itu artinya kita menemukan kekayaan sejati, kehidupan kekal. Oh, kita akan tetap melihat situasi apapun, tetap ada keajaiban. Dan kita tidak pernah putus asa, sekalipun kita juga bisa juga takut, tapi ketakutan tidak menguasai kita. Karena kita berani menghadapi ketakutan itu, dan ketakutan itu bisa dikalahkan. Karena keberanian itu, pribadi yang berani itu ada dalam kita. Haleluya. Kita kan tahu, maaf ya, dari duburnya ayam, ada dua yang dikeluarkan, telur dan yang kotoran. Peternak ayam pasti yang disimpan telurnya, menjadi konsumsi dia atau dijual. Atau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kotorannya tidak disimpan. Dibiarkan begitu aja, kering, nanti juga jadi pupuk. Jadi sebenarnya kotoran dan telur tetap bermanfaat. Cuman kita ingat bahwa kita jangan simpan kotoran, simpan aja telur. Nah, kalau ada orang yang kita lihat teman-teman kita yang baik, sesama kita, itulah yang simpan, kita bisa belajar. Tapi kotorannya jangan disimpan.
tapi bisa juga berguna menjadi pupuk untuk membuat kita dewasa. Nah, kalau kita punya sudut pandang seperti ini, nah itu yang saya katakan. Siapapun yang kita hadapi, orang-orang itu, tetap ada keajaiban. Haleluya. Nah, yang terakhir, ayat yang ke-6, saya ulangi baca lagi. Tadi saya bilang ada 2 kebenaran sini. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Di sini berkata, pagi dan petang. Berarti tidak berkeputusan kecuali waktu tidur. Dalam arti, dari ayat 6 ini kita punya keyakinan, kebutuhan hidup kita tercukupkan. Apa kebutuhan hidup kita? Hal rohani pasti tercukupkan. Jiwa kita, jasmani kita pasti tercukupkan. Keluarga kita tercukupkan. Kesehatan kita tercukupkan. Karier, komunitas, keuangan, semua tercukupkan. Tidak mungkin tidak. Ini janji Tuhan. Kalau enggak, untuk apa saudara percaya dia yang mati di kayu salib? Dia bilang sudah selesai. Tetelestai. Artinya dosa saudara sudah dia tanggung semua. Hukuman yang harus saudara jalankan, dia yang jalankan. Peperangan melalui kemiskinan, penyakit, iblis, sudah dia menangkan. Saudara terima dia, saudara lebih daripada pemenang. Itu hadiah. Dia bangkit, mati, dan dia bangkit. Dan dia hidup sampai hari ini. Makanya kita mari, jangan mundur sedetik pun. Yang perlu saudara latih, tadi, saya ulangi lagi, yang perlu kita latih supaya situasi apapun tetap ada keajaiban, yaitu tadi ayat yang pertama. Kita harus latih, percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Ayat 3 dan 5, berada dalam hadirat Tuhan. Ya. Ayat 4 dan 6, di tengah hal-hal yang tidak diperhitungkan, tetap ada Tuhan. Dan ayat yang ke-6, kebutuhan hidup tercukupkan. Ini yang perlu kita latih bersama Roh Kudus. Hari lepas hari. Begitu saudara bangun, menikmati hari baru, saudara masuk lagi, diberi kesempatan, masuk dalam sekolah Tuhan. Apapun tantangan, saudara latih hal-hal ini. Dan saya percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti buat keajaiban dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, saya berharap apa yang saya share yang sederhana ini kiranya bisa membawa inspirasi kepada saudara untuk mengarahkan supaya saudara makin mengerti. Tidak ada satupun yang tidak teratasi. Tuhan tetap mencintai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan ke Antoni, saya minta izin, saya mau berdoa untuk Ibu Trisnawati, Ibu Lian. Sekalipun Ibu tidak menghidupkan video, saya mau berdoa untuk Ibu. Kalau Ibu tidak keberatan, Ibu bisa menghidupkan video. Kalau enggak juga no problem. Baik, saya mau berdoa untuk Ibu. Kondisi apapun Ibu saat ini sedang hadapi, kondisi itu tidak bisa menarik, menghanyutkan Ibu kepada hal-hal yang membuat apa yang Ibu takuti. Tapi hari ini percaya, dengar dalam nama Yesus. Tuhan yang Ibu sembah itu Tuhan yang hidup. Berani perkatakan itu. Dan malaikat dia kirim menjaga Ibu. Di muka belakang Ibu ada Tuhan. Atas bawah ada dia. Kiri kanan bahkan dia bilang, dia menggendong Ibu sampai masa putih rambut.
Hari ini aku percaya di ruangannya. Hamba tahu di mana dia berada. Urapan itu turun, kuasai. Kasyatakan. Inama syatakan. Dalam nama Yesus, aku yakin dan percaya. Tuhan berdaulat. Tuhan punya kuasa. Tuhan, aku tidak peka. Tapi apa yang kau taruh di hatiku, aku belajar menyampaikan. Dan hari ini aku katakan, keajaiban bergerak dinyatakan pada Ibu Lian. Bahasaku terbatas untuk menerjemahkan. Tapi aku percaya Roh Kudus tidak terbatas akan buat sesuatu untuk Ibu Lian ini. Terpuji namamu Bapa, Yesus Roh Kudus. Aku yakin dan percaya Tuhan berdaulat menyatakan keajaiban. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, bagi saudara yang punya problem, saya nggak tahu. Cuma yang saya impresi yang turun ke saya, yang sakit di pergelangan sini ya, tangan kiri atau kanan. Kalau ada, saya mau berdoa untuk saudara. Ya, Ibu Nani Wiharjo, betul Ibu ya? Baik. Siapa lagi? Mungkin Pak Antoni lihat di apa cuma satu? Ibu Nani Wiharjo. Baik, kalau cuma satu. Ya. Ibu, saya berdoa untuk Ibu ya. Yang Ibu sakit itu di kanan atau kiri? Atau dua-dua? Tolong bisa di unmute. Di mute. Nggak bisa Ibu unmute. Kiri. Oke. Baik, saya berdoa Ibu. Urat, tulang, otot yang berada di pergelangan kiri Ibu Nani ini, yang tidak pada posisi normal, dalam nama Yesus, kembali normal posisinya. Nah, yang rusak, dalam nama Yesus, tercipta yang baru. Yang sakit, dalam nama Yesus, bahkan yang lemah jadi kuat dalam nama Yesus, yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Tuhan, aku percaya kalau terjadi pergeseran dalam nama Yesus, aku percaya kuasa Roh Kudus bekerja, urapan-Mu bekerja, Tuhan. Aku melihat dengan iman percaya, kuasa-Mu sedang bekerja untuk Ibu Nani di pergelangan tangan kirinya. Kembali normal dalam nama Yesus, sehat kembali. Dalam nama Yesus, terima kasih. Aku cinta padamu Bapa, aku cinta padamu Yesus Roh Kudus. Apa yang kau nyatakan, terjadi keajaiban dalam Ibu Nani ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Coba Ibu, Terima kasih. putar lengan, putar dia pelan-pelan coba. Dalam nama Yesus. Putar Ibu. Nah, bagaimana ada perubahan? Ya, buat nengok sudah enak. Buat nengok sudah enak. Oke. Sudah enteng buat nengok. Tadi Ya, baik. Ibu susah. terus akan berlanjut mujizat itu. Percaya. Amin. Tuhan Amin. mengasihimu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima Baik. kasih. Terima Tuhan berkati. kasih Pak tadi untuk doanya. Tadi ada masalah di sinyal saya. Maaf. Siapa tadi? Ibu ini? Trisnawati saya Pak. Oh, Ibu Lian. Ya. Ya. Baik, Ibu. Jadi maju terus. Baik, saya akan berdoa untuk semua. Tuhan, biarlah semua mereka yang mendengar hari ini, Roh Kudus akan melatih mereka untuk mereka ambil keputusan untuk bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau. Pasti ada keajaiban. Kami yakin itu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin.
Baik semua, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Antoni. Saya panggil Pak lah ya. Masih Udah dengar? bingung ini Pak Antoni. Oke. Udah dengar? Udah. Oke, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you banget, Pastor Frankie. Luar biasa firman-nya. Jadi kita semua saudara-saudara terkasih diingatkan sama Pastor Frankie, saudara-saudara. Apapun kondisi kita, Tuhan itu bisa aja membuat segala sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi mungkin. Burung gagak, siapa yang berpikir seperti itu? Kayak burung gagak bisa membawakan roti. Dan kita, apapun kondisi kita, tetap percaya Tuhan itu luar biasa. Segala penyakit sudah ditanggung di dalam kayu salib. Tuhan Yesus berfirman kan. Dan apapun masalah kondisi kita dan situasi kita, Tuhan itu sudah punya solusi, saudara-saudara. Jadi kita tuh tinggal berserah aja. Kita ikut. Kalau kita ikut arum jeram, saudara-saudara, kita ya ikut aja arusnya. Karena Tuhan sendiri sudah tahu, Tuhan yang atur arusnya ke arah mana. Dan Tuhan itu mau kita tetap setia. Tuhan itu mau kita tetap melekat sama Dia. Tuhan itu mau kita tetap selalu melengket sama Dia. Oke, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pengumuman, saudara-saudara ya. Nanti di tanggal 10 Juli 10 Juli 2022 pada pukul 5, itu di hari Minggu, saudara-saudara. Bagi saudara yang ada di Surabaya, kita akan mengadakan ibadah onsite. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu untuk menyembah Tuhan bersama-sama dalam ibadah onsite, saya undang untuk datang, hadir, bertempat di Max One Dharma Husada, saudara-saudara yang terkasih. Dan saudara bisa untuk info lebih lanjut menghubungi admin di 0882 0027 001 02. Nanti mungkin akan di-type di kolom chat 0882 0027 00102. Jadi untuk info lebih lanjutnya saudara bisa mengontak admin kita, dan kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Betty Handoyo. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk menerima pengurapan yang baru, untuk menerima kesembuhan, kelepasan, dan dikuatkan, hadirilah ibadah ini, saudara-saudara. Menara Doa Heart of Worship. Dan ya, itu satu pengumuman saja, saudara-saudara yang terkasih. Dan kita akan tutup ibadah pada hari ini. Terima kasih banyak Pastor Frankie untuk firman yang luar biasa. Sebelum itu kita akan doa. Kita akan tutup dengan doa, dan Pastor Frankie boleh tutup dengan doa berkat habis itu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan pada setiap kami. Kalau Kau boleh persatukan kami pada malam hari ini, kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan sendiri yang sudah menanamkan firman itu pada setiap kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman ini, melakukan firman ini, dan biarlah apapun situasi dan kondisi kami tetap setia. Kami percaya bahwa Tuhanlah Allah yang luar biasa. Tuhanlah Alfa dan Omega. Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk Pastor Frankie yang Kau utus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, biarlah Engkau terus Tuhan yang urapi hamba-Mu lebih lagi dimanapun hamba-Mu ini melayani, dimanapun hamba-Mu ini berkhotbah Tuhan, berfirman Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan yang urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi, karena kami tahu Engkau akan pakai hamba-Mu ini luar biasa, keluarganya dan semua gereja yang digembalakannya. Biarlah Engkau Tuhan yang pakai untuk kemuliaan nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus sendiri menuntun kehidupannya, dijauhkan dari segala tipu daya muslihat iblis, dijauhkan dari segala sakit penyakit, karena kami tahu Engkau Tuhan yang darah Tuhan Yesus sendiri yang menaungi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Baik saudara, kasih daripada Bapa dan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus terus akan menyertai saudara, bukan hanya malam ini, tapi sampai Yesus datang kedua kali. Penyertaannya untuk membawa saudara ke tempat yang lebih tinggi lagi dalam menikmati hidup di hari-hari ini, sehingga saudara betul-betul bisa mengalami hari lepas hari keajaiban Tuhan yang tidak pernah pudar, bahkan selalu baru yang akan saudara menikmati pesta kerajaan Allah itu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Makasih banyak Pastor Frankie. Baik. Pastor Frankie. Tuhan berkati Terima kasih, semua. Pak Tony. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, kasih Pastor. shalom Terima semua. kasih semua. Terima Terima kasih Pastor Frankie. Terima kasih Ya, Pak Tony. Ya, makasih Shalom ya. semuanya. Terberkati Shalom semuanya. semuanya. Ya, Tuhan Shalom berkati ya semua. semuanya. Yang bisa hadir ya saudara-saudara di tanggal 10 Juli. Tuhan Yesus berkati hari Minggu jam 5. Oke, Tuhan Yesus berkati. Shalom. God bless. Shalom.